Biasanya orang menjelaskan pentingnya 3 itu pakai tabel itu. Jadi orang itu ada kalanya pinter, IQ-nya tinggi. Tapi kalau tanpa kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual, dia akan menjelma jadi orang yang kaku, keras, tidak manusiawi. Nah, sehingga banyak orang yang ilmunya justru melahirkan bencana, melahirkan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kan banyak tokoh-tokoh yang dikenal sebagai penghancur, destruktif, itu kan tokoh-tokoh pinter semua mereka itu. Kenapa kok bisa? Pinter itu kan berarti ilmunya banyak, wawasannya luas. Tapi kok efek dari hidupnya adalah kehancuran, kemungkinan karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, juga tidak mampu meraih spiritualitas. Nah, nanti ada juga orang yang IQ-nya tinggi, emosinya juga terkendali. Tapi ketika SQ-nya kurang, ya dia bisa jadi orang egois. Egois itu ya nyari nyamannya sendiri, nyari enaknya sendiri. Bisa juga dia jadi orang apatis, orang yang cuek, tidak peduli dengan yang lain, yang penting aku enak, aku nyaman. Bisa jadi orang agnostik, peduli amat. Tidak mungkin aku bisa membahagiakan semua orang, ya aku nyari enak sendiri. Para diktator, para koruptor. Diktator itu kan, dia koruptor itu kan juga pinter sekali. Dia ngambil uangnya pinter sekali, ngambil enaknya. Tapi dia spiritualitasnya rendah. Bukan agama ya, spiritualitas tidak sama dan sebangun dengan agama. Ada orang yang beragama tapi spiritualitasnya rendah. Ada ateis tertentu tapi spiritualitasnya tinggi. Itu nanti tema yang lain. Tapi intelek saja dan emosi tanpa spiritualitas ya belum utuh. Jadi jatuhnya bisa egois, bisa agnostik, bisa orang yang apatis, atau tidak punya tujuan. Mungkin teman-teman sering merasakan, loh Pak, saya itu kaya. Apa-apa juga beres, hubungan sosial juga baik, tapi kok rasanya hidupku hampa ya. Nah, itu kemungkinan kekurangan variabel spiritual ini. Ya kalau kalian susah, sulit, miskin, itu kan mending ya. Kan ada orang itu kaya, jabatannya tinggi, anak-anaknya sukses semua, tapi merasa hidupnya hampa. Kemungkinan unsur spiritualitasnya kurang. Saya bilang tadi ini nanti hubungannya dengan makna. Biasanya orang yang spiritualitasnya kurang itu tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa. Jadi kalau sudah kaya terus mengapa? Kalau sudah sukses terus mengapa? Itu jawabnya susah. Nah, ini kemungkinan spiritualitasnya masih rendah. Ada yang sebaliknya. IQ-nya tidak diurusi, emosinya juga diabaikan, spiritualitasnya sangat tinggi. Nah, ini biasanya kelompok-kelompok asketik, orang yang menjauh dari kehidupan ramai. Tidak terlalu butuh rasionalitas, emosi, hubungan dengan yang lain, tapi spiritualitasnya tinggi. Ini orang-orang asketik. Menjauh ya, mereka tidak dapat banyak masalah karena memang tidak terlibat langsung dalam hidup sehari-hari. Maka penting dalam hidup ini tiga-tiganya utuh. IQ-nya ya jalan, emosinya terkontrol, spiritualnya terpenuhi. Ini kalau dalam konsepnya Muhammad Iqbal namanya insan kamil. Manusia yang utuh, semua potensinya optimal. Nah, ini namanya insan kamil. Yo pinter,
ya berakhlak, ya religius spiritual. Nah, ini berarti utuh hidupnya. Nah, ini mungkin ideal ya, kita menuju ke situ semua. Jadi ya kalau di usia-usia muda ini kan kita masih belajar. Mungkin ya situasinya masih situasi ya belum terlalu pinter, masih emosian, spiritualitasnya belum tinggi. Tapi kan ini kita dalam proses. Nah, jadi inilah mengapa saya masukkan spiritual. Kalau yang IQ kok tidak dimasukkan, Pak? Ya IQ sudah kita pelajari selama ini di berpikir kritis, berpikir kreatif, dan lain sebagainya.